Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 perilaku konsumen dengan anggota Noverdian Firmansyah NIM 108 dan Arifatul Ainil Iza dengan NIM 113. Nah, pada video kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai aspek internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses keputusan pembelian. Nah, untuk yang pertama yaitu pada bab 1 mengenai pendahuluan. Manusia merupakan makhluk ekonomi yang bersifat rasional, selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan memaksimalkan kepuasan atau kebutuhannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Perilaku seseorang dalam melakukan pembelian merupakan sesuatu yang unik. Hal tersebut karena preferensi dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing orang. Konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan itu berbeda. Pada proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang konsumen. Konsumen mempunyai perilaku yang berbeda-beda dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa. Masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian seperti yang diungkapkan oleh Setiadi 2003 bahwa keputusan pembelian pada konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Itu ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor internal motivasi terhadap perilaku konsumen. Kedua, bagaimana pengaruh faktor internal persepsi terhadap perilaku konsumen. Ketiga, bagaimana pengaruh faktor internal sikap terhadap perilaku konsumen. Nah, untuk tujuannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui faktor internal motivasi terhadap perilaku konsumen. 2. Mengetahui pengaruh faktor internal persepsi terhadap perilaku konsumen. 3. Mengetahui pengaruh faktor internal sikap terhadap perilaku konsumen. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk 2007 menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah keluasaan sumber daya, waktu, usaha, dan uang konsumen untuk memperoleh suatu produk untuk dikonsumsi. Menurut Yasid 2013 dalam penelitiannya menjelaskan konsumen memiliki kecenderungan terhadap suatu produk melalui harga, kualitas, dan disalin bahkan hubungan produk itu dengan kelompok sejenisnya yang memberi pengaruh minat konsumen untuk membeli produk. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek internal perilaku konsumen. Itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga kepribadian, yang keempat sikap, dan yang terakhir yaitu yang kelima pembelajaran. Baik, di sini saya melanjutkan bab 3 yaitu hasil dan pembahasan pada studi kasus aspek internal perilaku konsumen. Di sini studi kasus didasarkan pada 3 aspek internal perilaku konsumen, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, dan yang ketiga sikap. Untuk yang pertama motivasi. Untuk motivasi pada artikel 1 berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasi adalah sebesar 0,045, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pembelian memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan pembelian konsumen dan membeli sayuran organik pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian diketahui nilai parameter dengan dugaan adalah sebesar 0,471 dan nilai odds rasio adalah sebesar 1,601. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pembelian sayuran organik yang tinggi pula pembelian oleh konsumen. Pengaruh nyata motivasi terhadap keputusan pembelian ini meliputi kebiasaan jumlah konsumsi keluarga, kebiasaan pembelian di lokasi yang dipilih,
alasan kesehatan dan manfaat produk merupakan faktor kuat yang dilakukan konsumen untuk membeli produk sayur organik. Selanjutnya untuk artikel 2, penelitian ini dianalisis menggunakan metode backward elimination dan seemingly segregation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis sikap konsumen terhadap sayuran organik di swalayan Chandra Tanjung Karang memiliki skor sikap konsumen yang tertinggi, yaitu atribut kebersihan dengan skor 21,54, diikuti oleh kesegaran 21,46 dan ketahanan sayuran sebesar 18,70. Dalam proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik, diketahui bahwa pada tahap pengenalan kebutuhan, alasan responden tertarik membeli yaitu karena mengetahui manfaat sayuran organik yang baik untuk kesehatan. Alasan responden tertarik membeli sayuran yaitu karena mengetahui manfaat sayuran organik yang baik untuk kesehatan dan motivasi atau alasan membeli saat ini yaitu karena ingin sehat. Selanjutnya untuk persepsi, pada artikel pertama, teknik yang dilakukan pada penelitian ini adalah model persamaan struktural atau SEM, yang berbasis variance atau component based SIM atau dikenal dengan partial least square. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi dengan keputusan pembelian menunjukkan pengaruh sebesar 0,4120 dengan nilai T statistik sebesar 6,3747 atau lebih besar dari 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pada hubungan positif dan signifikan antara motivasi dengan keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk sayur organik merek GLF. Pada artikel 2, penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap sayur organik adalah sepadan dengan manfaatnya, yaitu sebesar 78,9%, sehingga dapat dikatakan bahwa sayur organik tidak tergolong harga yang sangat mahal. Reaksi konsumen ketika harga sayur organik yang bisa dikonsumsi mengalami kenaikan, yaitu konsumen akan tetap membeli sayur organik meskipun dengan harga mahal. Artinya, jurnal 2 sejalan dengan jurnal 1 bahwa terdapat hubungan antara persepsi terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya kita beralih pada sikap. Pada artikel pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap membeli beras organik terdapat niat beli beras organik. Hal ini ditunjukkan oleh sikap konsumen yang berupa evaluasi atau penilaian positif pada beras organik jika dilihat dari sisi pengetahuan, nilai kesehatan dan ketersediaan beras organik yang berdampak positif terhadap niat pembelian. Selain itu, cukupnya pengetahuan yang dimiliki konsumen mengenai beras organik dapat menumbuhkan niat membeli beras organik. Dan itu adanya alasan kesehatan, di mana beras organik tidak mengandung pestisida kimia, juga membuat nilai beli dari konsumen meningkat. Kesimpulannya adalah semakin kuat sikap pembelian beras organik, maka semakin tinggi pula niat pembelian. Sebaliknya, jika semakin rendah sikap pembelian, maka akan semakin rendah pula niat pembelian oleh konsumen. Pada artikel 2, hasil analisis menunjukkan bahwa atribut sayuran organik yang memenuhi keinginan konsumen di pasar swalayan Kota Surakarta, yaitu atribut kualitas sayuran memiliki nilai sikap tertinggi, kemudian atribut kesegaran sayuran, lalu kebersihan sayuran organik, atribut daya tahan sayuran organik, dan atribut harga sayuran organik. Selain itu, sikap konsumen terhadap keseluruhan atribut sayuran organik di pasar swalayan Kota Surakarta dapat dikategorikan dengan positif, dengan sikap konsumen secara total terhadap atribut sayuran organik sebesar 13,38 dan masuk kategori sangat positif, dan faktor umur, pendidikan, dan pendapatan berpengaruh positif terhadap sikap konsumen dalam membeli sayuran organik di Kota Surakarta. Artinya, jurnal 1 dan jurnal 2 memiliki hubungan antara sikap terhadap perilaku konsumen. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab 4, yaitu penutup. Pada bab 4 penutup, di sini terdapat kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulan sendiri, pembahasan terkait aspek internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses keputusan pembelian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, perilaku konsumen merupakan kegiatan memilah barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen berdasarkan pengalaman mereka terkait persepsi, sikap, bahkan lingkungan di mana konsumen membeli produk melalui berbagai pertimbangan
stimuli yang ada seperti promosi produk agar konsumen menetapkan pilihan pada produk tersebut. Yang kedua, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen. Yang ketiga, menurut Handoko tahun 2000 dan Eman tahun 2011, faktor internal di atas motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan pembelajaran. Selanjutnya, untuk saran, seorang pemasar harusnya dapat memahami teori dan realitas dari perilaku para konsumen, memperhatikan konsumen dengan melakukan pengamatan terhadap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen, bagaimana tren sekarang dan yang akan datang, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam perilaku permintaan konsumen, sehingga dapat mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan dari bisnisnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Kami mohon maaf apabila ada kurang penjelasan atau kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.